Assalamualaikum, Nah, kayak gitu. Bu Rahma. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar Bu Rahma? Bagaimana kabar hari ini Bu Rahma? Iya, alhamdulillah, Pak. Baik, baik. Minta maaf Bu Rahma, ada hal yang penting yang saya ingin dibicarakan. Namun sebelumnya, mungkin ada baiknya kalau Bu Rahma ya punya waktu yang luang, yang kosong, mungkin bisa kita ketemu dalam beberapa hari ke depan. Karena saya lihat Bu Rahma hari ini, saya lihat masih sibuk, sering ngobrol kiri kanan. Mungkin ini sangat penting Bu Rahma. Apakah Bu Rahma punya kesempatan 2-3 hari ke depan untuk kita ngobrol serius, fokus? Oh iya, siap, Pak. Insya Allah saya akan kabari jika sudah menentukan mendapatkan waktu yang tepat untuk bercerita. Oke, Bu Rahma, 2 hari ke depan saya tunggu ya di ruangannya saya ya. Kita bicara tentang hal ini. Iya, iya, siap, Pak. Kasih, Pak. Oke, silahkan datang Bu Rahma, silahkan masuk ke ruangan saya Bu Rahma. Iya, Silahkan Pak. masuk ke ruangan. Oke, silahkan duduk Bu Rahma. Iya, makasih, Pak. Oke, silahkan minum, ada minuman, santai saja Bu Rahma. Kita bincang-bincang santai saja. Ada kue, ada hal-hal yang bisa dikonsumsi, silahkan Bu Rahma. Kita bawa santai saja. Kita diskusi. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini itu memberikan manfaat untuk kita bersama. Nah, Bu Rahma, saya melihat Bu Rahma akhir-akhir ini itu menurut pengamatan saya melihat Bu Rahma itu jarang lagi tepat waktu datang ke kelas. Kadang-kadang juga saya lihat Bu Rahma itu kalau setiap ada kegiatan sering terlambat. Kalau boleh tahu kira-kira masalahnya seperti apa? Adakah masalah yang Ibu Rahma bisa cerita? Mungkin kita bisa sama-sama carikan solusi. Ah, iya, Pak. Ini, Pak, saya mau cerita masalah keterlambatan saya karena ada beberapa hal. Yang pertama itu kalau pagi-pagi mengurus anak-anak, kemudian eh, banyaknya juga tugas, selain itu di malam hari yang harus kita selesaikan, eh, memikirkan hal-hal di rumah, kemudian masalah sekolah, kan persiapan-persiapan yang akan kita lakukan di sekolah juga kita pikirkan memang di malam hari, jadi kadang kita kerja pagi-pagi, siapkan anak-anak, kemudian sehingga membuat terlambat, seperti itu, Pak. Eh, dari masalah yang Bu Rahma hadapi, eh, bagaimana perasaan Bu Rahma terhadap masalah yang ada di Bu Rahma hadapi? Bagaimana perasaannya? Apakah Bu Rahma merasa stres, gundah, gulana, atau merasa marah? Perasaannya Bu Ya, Rahma bagaimana? sebenarnya, Pak, ya perasaan saya sih merasa sedih juga karena anak-anak kadang tidak terurus dengan baik, kemudian merasa sedih juga karena di sekolah kadang
tidak bisa melaksanakan tugas dengan yang semestinya lah, karena banyaknya yang dipikirkan sehingga kadang tidak ini, apalagi mau mengurus di kelas, kemudian berpikir lagi sebentar akan ada kegiatan ini, kemudian akan ada lagi kuliah, jadi mengerjakan tugasnya itu butuh waktu Pak untuk ini, jadi membagi waktunya itu kadang membuat bingung dan merasa sedih juga karena tidak mampu melaksanakan tanggung jawab dengan seharusnya, seperti itu. Nah, dari sekian banyak masalah yang Ibu Rahma hadapi, kemudian perasaan Ibu Rahma yang cenderung negatif, kira-kira masalah ini sebenarnya timbul karena apa? Apakah Bu Rahma bisa menjelaskan masalah ini timbul karena apa? Masalah ini timbul karena apa? Iya, mungkin Pak, pembagian waktu saja mungkin ya, karena tidak bisa me-manage waktu dengan baik sehingga, eee, apa yang kita lakukan keteteran, kadang kita mau ini anak-anak, kadang waktunya kita anggap, "Oh, sampai sekian saja waktu untuk bisa mengurus anak," tapi kadang melenceng, anak yang satu minta ini, anak yang satu minta ini. Kemudian, dalam mengerjakan tugas kuliah misalnya, karena saya CGP sambil kuliah, kemudian, mengurus anak-anak di sekolah. Jadi, kalau bisa membagi waktu lagi mungkin tidak akan berbenturan lah Pak, ya. Oke, betul. Jadi kuncinya adalah bagaimana Bu Rahma bisa membagi waktu, memanage waktunya dengan baik. Betul Bu Rahma? Iya iya, mungkin seperti itu Pak, ya. Eh, Kalau boleh tahu, ada tidak strateginya Bu Rahma untuk membagi waktu? Strateginya Bu Rahma Ya, dalam membagi waktu. Strateginya Bu Rahma kenapa Pak? dalam membagi waktu. Strateginya. Oh ya, strategi ya, eee apa ya, ya inilah yang membuat, saya kewalahan, tapi saya berupaya Pak ya, untuk membagi waktu dengan baik, bekerja sama dengan, keluarga di rumah untuk mengurus anak-anak, kemudian, di sekolah juga berkolaborasi dengan, teman, apa, rekan yang sama-sama mengajar, misalnya saya di kelas 5, ada teman yang di kelas 5 juga, saling berkolaborasi untuk, ini, saya berusaha seperti itu. Dan untuk mengerjakan tugas, misalnya tugas kuliah tepat, waktu. Jadi saya, berkolaborasi dengan, teman, dengan keluarga untuk, mampu me membagi waktu dengan baik supaya semuanya berjalan dengan lancar. Saya berusaha seperti itu, Pak. Nah, bagus sekali tadi idenya Bu Rahma tentang kolaborasi. Eh, Perlu juga mungkin diperhatikan kembali tentang kolaborasi di rumah Bu Rahma. Mungkin Bu Rahma bisa Oh iya, berkolaborasi betul, Pak. dengan orang di rumah, apakah dengan suaminya, betul nggak? Betul betul betul, Pak. Kira-kira untuk mendukung kolaborasi ini, apa yang Bu Rahma ingin lakukan? Atau pendekatan apa yang Ibu Rahma ingin lakukan? Ada tidak teknik-tekniknya supaya kolaborasinya ini semakin maksimal? Oh iya, Pak, saya, misalnya membagi tugas dengan, suami, eee, memberikan pemahaman kepada anak, saya berupaya seperti itu, misalnya kalau pagi, suami yang mengurus ini itu, kemudian, eee
saya menyiapkan makanan, suami menyiapkan anak-anak, seperti itu supaya bisa saling bekerja sama menyelesaikan tugas supaya kan biasanya terlambat pagi-pagi kita bisa meminimalkan lah seperti itu kalau kita kerjakan barengan karena kalau misalnya saya semua mengurus 3 anak itu memang agak kewalahan, Pak. Itu yang dari suami ya, kolaborasi dengan suami. Kira-kira komitmen apa yang akan Bu Rahma lakukan demi memaksimalkan kolaborasi yang Bu Rahma ingin rencanakan ini? Kira-kira komitmen apa yang Ibu Rahma ingin lakukan untuk memaksimalkan kolaborasi yang Ibu Rahma impikan? Iya, saya berkomitmen untuk bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya, berkomitmen untuk mampu untuk bertanggung jawab dengan apa yang saya kerjakan, kemudian memberikanlah yang terbaik bagi anak, Oh gitu. bagi sekolah, dan ini. Semua agar semua tugas terlaksana dengan sesuai pada waktunya. Selain itu ada tidak yang Ibu Rahma impikan tentang kolaborasi yang Bu Rahma itu kan tadi Ibu Rahma sebutkan dengan suami, kebanyakan dengan suami. Bagaimana kolaborasi yang Ibu Rahma ingin lakukan di sekolah dan di kampus? Kan Bu Rahma tadi juga mengatakan bahwa Ibu Rahma sibuk di sekolah, sibuk juga kuliah, berkegiatan juga di rumah. Oh iya Pak, betul, bukan hanya di rumah ya, itu kan permasalahan di rumah juga. Misalnya kalau di sekolah saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, seperti rekan yang sama dengan saya, jenjang kelas saya, supaya penyelesaian tugas bisa terlaksana dengan baik. Kemudian di kampus saya berkolaborasi dengan teman, misalnya ada tugas, kita berbagi tugas lah supaya maksudnya bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas agar penyelesaiannya lebih cepat dan tidak perlu memikirkan terlalu lama. Kalau misalnya kita bekerja sama dengan baik, saya rasa bisa memanage waktu dengan cepat. Bagus, mudah-mudahan Bu Rahma bisa berkomitmen dengan pasangan hidupnya, dengan pasangan kelasnya, dengan pasangan belajarnya di kampus, untuk sama-sama komitmen untuk mengatur waktunya menyelesaikan tugas-tugas atau masalah yang Bu Rahma hadapi. Saya kira mudah-mudahan saya doakan Bu Rahma bisa eh, menyelesaikan masalah-masalah yang Bu Rahma hadapi. Saya mendukung Bu Rahma bisa sukses terus di 3 sisi yang Bu Rahma jalani, di keluarga, di sekolah, dan di pendidikan. Mudah-mudahan Bu Rahma bisa lebih bagus dalam memanage waktunya. Mudah-mudahan Pak, saya berusaha untuk melaksanakan apa yang saya ini agar tidak waktunya bisa termanage dengan baik. Oke, terima kasih Bu Rahma. Iya, makasih Pak sering-seringnya. Dan Bu Rahma bisa lebih baik lagi ya ke depannya. Iya Pak, terima kasih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu. Jadi kita akan bincang-bincang kurang lebih 10 sampai 20 menit untuk bercerita, untuk menyampaikan apa permasalahan dari Bapak. Sekarang apa yang Bapak ingin bicarakan mengenai apakah Bapak punya permasalahan atau apa yang ingin dibicarakan, Pak? Ibu, saya punya masalah dengan kegiatan yang saya sementara ikuti. Kegiatan CGP, Bu, yang saya ikuti. Nah, Iya. kebetulan kegiatan itu selalu berbenturan dengan jadwal sekolah, khususnya di siang hari, Bu. Oh iya ya, betul karena Bapak mengajar di sampai sore Pak ya. Jadi ada kegiatan ya yang bersamaan. Sama, Eh, Kira-kira jadi uh, saya Bu sempat stres ini, Bu, bingung dengan masalah yang saya hadapi. Di satu sisi ada tuntutan dari sekolah untuk lebih mengutamakan pembelajaran di kelas daripada kegiatan yang saya lakukan, yang saya ikuti. oh iya, betul sekali Pak. Jadi kira-kira dari kegiatan tak sekarang, kemudian ada tanggung jawab juga, apa kira-kira yang perlu dilakukan agar semua itu bisa berjalan dengan baik? Yang muncul di pikiranku sekarang, Bu, saya kayaknya perlu cerita dengan pimpinan sekolah tentang masalah yang saya hadapi ini, Bu. Kan ini kegiatan CGP tidak setiap hari, di siang hari. Saya lihat Ya, cuma 2 kali sepekan. Mungkin saya punya ide, saya harus jelaskan. Saya bisa buatkan media pembelajaran online supaya siswa tetap belajar, Bu. oh ya, betul. Jadi supaya berjalannya Pak, kita melaksanakan CGP, kemudian pembelajaran juga di kelas bisa terlaksana dengan baik. Jadi itu yang Iya, kita akan lakukan. betul, Jadi Bu. Jadi saya terus, bisa mau membuat pembelajaran online dan siswa belajar, dan saya mengikuti juga CGP dalam kelas, Bu. Kalau bisa dalam kelas saja. Jadi sementara siswa kerja tugas, saya mengikuti Zoom, Bu, kayak begitu. oh ya,
betul. Jadi sambil memantau siswa, kita juga melaksanakan kegiatan CGP-nya. Cuma pembelajarannya anak-anak dilaksanakan melalui media online. Betul, Pak ya? Ya, misalnya saya siapkan, iya Bu. Saya pikirnya kayaknya itu cocok kayaknya Bu. Saya siapkan memang LKPD-nya, kemudian saya buatkan video, nanti dia bisa belajar mandiri Bu. Oh ya, betul. Jadi walaupun belajar secara mandiri, tetapi kita ada di dalam ruangan tersebut untuk memantau kegiatan anak-anak. Bagus sekali Pak. Jadi mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan pada saat kegiatan CGP-nya Pak ya. Jadi semua berjalan dengan baik. Iya Bu. Kemudian ya, apakah tidak ada kendala lain lagi yang mengenai ini eh, sudah untuk mengerjakan tugasnya apa tidak akan mengganggu kegiatan mengajarnya Pak? Kan itu masalah utamanya Bu. Sebelum-sebelumnya itu kegiatan CGP ini selalu mengganggu Bu. Nah, makanya saya itu kayak tidak fokus mengajar ke siswa, tidak fokus juga mengikuti CGP. Jadi keduanya berjalan tapi setengah-setengah Bu. Nah, itu masalah utamanya Bu. Makanya eh, rencana saya itu Bu, ingin membuatkan media belajar online supaya siswa itu bisa lebih mandiri belajar di kelasku. Kemudian saya juga bisa mengikuti kegiatan CGP di dalam kelas sehingga saya lebih bertanggung jawab Bu. Oh iya. Jadi setelah melakukan kegiatan itu, misalnya diberikan tugas, kemudian kita melaksanakan CGP, apa yang kita lihat? Apakah sudah tidak mengganggu kegiatan yang lain lagi? Maksudnya anak-anak juga sudah belajar dengan baik atau bagaimana, Pak? Itu masih rencana Bu yang saya coba lakukan. Masih rencana yang saya coba lakukan. Eh, Mudah-mudahan rencana yang saya lakukan ini bisa berjalan dengan baik Bu. Karena ini kan yang masalah yang saya hadapi Bu. Itu rencananya yang saya akan laksanakan ke depannya Bu. Selama ini saya itu kadang Bu meninggalkan kelas untuk mengikuti CGP Bu. Nah, rencana yang saya lakukan itu saya tetap hadir di kelas, memberikan tugas atau membuatkan media pembelajaran online, sekaligus saya mengikuti CGP dalam kelas Bu. Itu Bu. Oh iya, betul Pak ya. Jadi sudah melaksanakan, sudah merencanakan, kemudian eh, sudah memiliki penyelesaian dari apa yang menjadi permasalahannya. Jadi ada komitmen untuk melaksanakan kedua-duanya, Pak ya, dengan cara mengambil mencari solusi yang pertama dengan membuatkan media pembelajaran. Ya, bagus sekali, Pak. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang akan kita lakukan bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu, Pak. Komitmen saya itu Bu, pastinya saya harus membuatkan media ajar Bu, media pembelajaran online supaya bisa dimanfaatkan siswa. Kemudian komitmen saya itu saya harus hadir
di kelas sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai guru di kelas. Nah, kemudian komitmen saya, Bu, saya akan menyampaikan kepada pimpinan bahwa saya tetap menjalankan kedua-duanya dan eh, melaksanakan kedua-duanya semaksimal mungkin, Bu. Oh ya, bagus sekali Pak. Sudah punya komitmen, sudah mencari jalan keluarnya, berarti tinggal pelaksanaannya mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik Pak ya. Karena ini kan kita punya rencana, kita mau laksanakan agar semua kegiatan kita berjalan lancar, tidak mengganggu salah satu kegiatan kita. Jadi semua bisa berjalan lancar. Bagus sekali, Pak. Ya, Bu. Sebenarnya saya punya rencana lagi satu, Bu, bagaimana kalau saya juga komunikasikan dengan fasilitator TGP tentang rencana saya ini, Bu. Ya, betul, Pak. Jadi bisa menjadi penyelesaian yang bagus juga agar banyak sumber penyelesaian lah, karena ada dari kepala sekolah, ada dari kitanya sendiri dengan membuat media, dan dari pihak yang bertanggung jawab di CGP. Ya, mudah-mudahan itu bisa betul. Ya, Bu, supaya fasilitator juga tahu bahwa oh ternyata Pak Irfan ini banyak kegiatannya di siang hari. Jangan sampai fasilitator kasih saya nilai jelek, Bu. Ya, betul Pak. Dan itu juga sangat berpengaruh Pak. Sangat berpengaruh. Kepala sekolah juga kasih saya nilai jelek, waduh. Nanti iya, betul. Ya, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan Pak bisa berjalan dengan baik dan bisa apa yang kita menjadi komitmen kita supaya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. ya, Bu, ini memang masalah saya sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan saya pendam. Mudah-mudahan Ibu punya waktu setelah saya laksanakan. Mungkin saya butuh juga merefleksikan hasil yang saya kerjakan. Ya, baik. Mungkin seperti itu Pak ya. Pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen kita bisa terlaksana, bisa kita laksanakan, dan apa yang menjadi permasalahan kita bisa terselesaikan dengan baik. Ya, Bu. Mudah-mudahan, Bu. Saya minta doanya Ibu untuk mendoakan saya sepanjang sepertiga malamnya, Bu. Mudah-mudahan bisa cukup. Siap Pak, sama-sama. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak